Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bersyukur kita masih diberi kesempatan kembali lagi menghirup udara yang segar pagi hari ini. Kita memulai tahun yang baru dengan semangat yang baru. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang ke hadapan Tuhan untuk mendengar setiap pesan-pesan Tuhan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita dengan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan untuk istirahat yang Tuhan berikan kami semalam. Kami berterima kasih juga kalau pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru, berkat Tuhan yang baru, penyertaan Tuhan yang baru juga. Pagi hari ini kami mau mendengar setiap pesan-pesan-Mu Tuhan. Kami siapkan hati pikiran kami untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini adalah buah kasih. Diambil dari Matius 22 ayat 34 sampai 40. Beginilah firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberitahukan kepada kita semua bahwa hukum yang terutama dan pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Selanjutnya hukum yang terutama kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah yang dikenal dengan hukum kasih. Hukum kasihlah yang menjadi hukum utama dan menjadi payung untuk semua hukum lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Kristen wajib mewujudkan kasih dalam kehidupan mereka. Sebab tanpa kasih semuanya itu menjadi sia-sia belaka. Tanpa kasih kita tidak dapat mewujudkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tanpa kasih kita tidak akan pernah bisa bahagia. Di dalam setiap lingkungan, di dalam kehidupan kita, seperti di lingkungan sekolah, di lingkungan kantor, di lingkungan rumah, dan dimanapun kita berada, kita wajib mewujudkan kasih itu di dalam bentuk kepedulian terhadap sesama kita. Bisa teman-teman sekelas, bisa teman-teman kantor, ataupun orang-orang yang sering kali kita temui sehari-hari. Misalnya seorang berbuat salah, bisa gak kita menegur orang tersebut yang melakukan kesalahan dengan kasih, bukan dengan amarah, apalagi sampai melakukan kekerasan. Yesus ingin kita bisa mengasihi musuh-musuh kita. Itu satu perintah yang gak mudah, bukan? Tetapi karena ini adalah buah roh yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus belajar mengasihi. Justru melalui proses mengasihi inilah hidup kita senantiasa dikasihi Tuhan. Ayo kita sepakat tahun ini kita bisa menghasilkan buah-buah kasih untuk orang-orang di sekitar kita. Kita mulai dengan mengasihi mereka, orang-orang terdekat terlebih dahulu, sampai mereka bisa melihat dan merasakan kasih itu muncul dalam kehidupan kita untuk mereka. Yang pasti kasih tidak cukup dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Mari kita rencanakan pagi hari ini untuk membahagiakan dan mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Mungkin dengan hal sederhana, memberikan coklat, menyiapkan minum yang hangat, memberikan kue, dan hal-hal yang lain untuk orang-orang yang kita cintai. Ingat, kita adalah duta kasih Allah di dunia ini yang membawa kehangatan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah mendengar firman-Mu pagi hari ini. Setiap kami anak-anak Tuhan harus memiliki buah kasih. Berikan buah kasih itu bisa muncul dalam setiap kehidupan kami, kepada orang-orang di sekeliling kami, agar mereka bisa melihat kasih Tuhan ada dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Dan kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang Tuhan siapkan untuk kami. Berkat-berkat terbaik kami terima hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.